Sinta Fei, yang sangat cerdas, sekilas dapat mengetahui apa yang sedang diperjuangkan Lucky Peterson. Jadi dia berkata sambil tersenyum, "Tuan pembohong yang peduli. Tetapi mereka telah menipu saya untuk datang kepada saya hari ini. Jika saya jangan pedulikan itu benar-benar tidak masuk akal." Mulut Lucky Peterson hampir menyeringai ke belakang telinganya karena kegirangan. Bersemangat di dalam hatinya, dia berpikir, "Hei, apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu inginkan?" Memikirkan hal ini, dia dengan hormat berkata kepada Sinta Fei, "Nona Fei, Anda benar-benar memiliki rasa tanggung jawab." Dia dengan cepat memberi isyarat undangan, dan berkata, "Nona Fei, silahkan lewat sini." Sinta Fei tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sedikit mengangguk, mengikuti Lucky Peterson berjalan ke arah Tama dan Alena. Melihat Sinta Fei datang, Amara tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Sebelum bertemu Sinta Fei, orang paling berharga yang pernah dia temui dalam hidupnya mungkin adalah dirinya sendiri. Dan bosnya, dia memiliki 10% saham perusahaan dan bernilai lebih dari $1 miliar AS. Tapi apa identitas Sinta Fei? Kerajaan keuangan di bawah komandonya memiliki aset melebihi 100 triliunan. Di depannya, Lucky Peterson hanyalah rumah tangga miskin yang tidak mampu membeli makanan dan pakaian yang cukup. Kesenjangan di antara mereka sangat jauh. Melihat orang berpangkat tinggi dan berkuasa, mata sombong Anara secara alami merasakan 10.000 kegembiraan dan kegembiraan di hatinya, dan dia juga memikirkan 10.000 kemungkinan di hatinya untuk berteman dengan Sinta Fei dan kemudian mencapai puncak kehidupan. Saat ini, Alena juga melihat Sinta Fei berjalan dengan cepat. Memikirkan identitas asli Sinta Fei dan masa lalu ketika dia menggunakan identitas Sanya untuk berteman dengannya, Alena merasa agak malu, tidak tahu bagaimana menghadapi Sinta Fei sekarang. Di sisi lain, Tama tetap tenang sepanjang waktu, dan bahkan tidak menoleh untuk melihatnya. Tama telah mendengar dengan jelas percakapan antara Sinta Fei dan Lucky Peterson tadi, dan dia tidak bisa menahan desahan dalam hatinya saat ini. Sinta Fei, seorang gadis, memang sangat pintar dan dekat dengan monster, tapi dia hanya melewati kuda. Lucky Peterson, dengan sedikit pemikiran tersembunyi, mampu memutar ulang semuanya dalam pikirannya dan mengetahuinya. Kemampuan analisis semacam ini sungguh menakjubkan. Apa yang membuat Tama semakin menarik adalah bahwa saluran Sinta Fei secara mengejutkan konsisten dengan salurannya sendiri. Alasan mengapa dia memikat musuh jauh adalah untuk mendorong Lucky Peterson ke situasi putus asa. Tetapi Sinta Fei telah secara akurat mendeteksi niatnya dan membuat kerja sama mutlak. Ini benar-benar membuat Tama menghela nafas. Namun, penampilan Tama yang tidak melihat ke belakang, dalam pandangan Amara, adalah bukti mutlak dari rasa bersalah, dan dia juga semakin yakin bahwa Tama pasti tidak mengenal Sinta Fei. Akibatnya, senyum di wajahnya semakin kuat, hanya menunggu untuk melihat lelucon antara Tama dan Alena. Saat ini, Lucky Peterson telah dengan anggun memimpin Sinta Fei sampai ke depan mereka bertiga. Sebelum Lucky Peterson dapat berbicara, Amara mengulurkan tangannya ke Sinta Fei dengan gugup dan bersemangat, dan berkata dengan suara bergetar, "Nona. Nona Fei, maaf saya sedikit gugup." Lucky Peterson melihat bahwa Amara tidak dapat berbicara dengan baik ketika dia gugup, jadi dia dengan cepat memperkenalkan, "Nona Fei, wanita ini adalah Anara. Dia adalah talenta muda yang luar biasa di perusahaan kami, dan siswa kelas master di bidang ini juga saya baru saja dipromosikan menjadi mitra senior kami." Sinta Fei mengangguk, dan menjabat tangan Amara dengan sopan. Saat ini, Lucky Peterson memandang Tama dengan wajah penuh kepuasan, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan, saya telah mengundang Nona Fei ke sini." Nona Fei,
Pria ini berkata bahwa Anda adalah kliennya. Saya tidak tahu apakah Anda mengenalnya. Setelah itu, dia menatap Tama sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang menunggu kebohongan Tama terungkap. Sinta Fei memandang Tama, matanya melebar berpura-pura terkejut. Lalu dia membungkuk sedikit, dan berkata dengan terkejut dan hormat, "Tuan Renza, mengapa Anda juga ada di sini?" Begitu Sinta Fei mengatakan ini, laki Peterson dan Amara berdiri di sana tertegun seperti disambar petir. Keduanya masih menunggu untuk melihat Tama diekspos oleh Sinta Fei sendiri. Tetapi tanpa diduga, Sinta Fei membungkuk padanya dengan hormat dan memanggilnya Tuan Renza. Laki Peterson berkeringat dingin hampir seketika dan membasahi seluruh punggungnya dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Amara. Selain keterkejutan, ada juga pertanyaan di matanya. Karena dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah suami Alena ini benar-benar ahli Feng Shui? Anara juga gemetar ketakutan. Di matanya, Sinta Fei tidak dapat dicapai seperti dewa. Tetapi siapa yang mengira bahwa suami Alena dapat membuat Sinta Fei menghormatinya? Tepat ketika mereka berdua ketakutan dan tidak tahu harus berbuat apa, Tama memandang Sinta Fei dan berkata sambil tersenyum, "Saya pasti akan datang untuk mendukung upacara kelulusan istri saya." "Mengapa Nona Fei datang ke sini?" Sinta Fei buru-buru berkata, "Tuan Renza, saya juga mendengar tentang upacara kelulusan Alena hari ini. Jadi saya ingin datang untuk memberi selamat kepada Anda." "Apa?" Baik laki Peterson dan Amara menjadi pucat karena ketakutan. Laki Peterson bahkan berpikir dengan gemetar di dalam hatinya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sinta Fei yang terkenal mengaku lebih rendah di depan seorang ahli Feng Shui. Sinta Fei datang ke Rhode Island School of Design dalam perjalanan khusus untuk menghadiri upacara kelulusan Alena. Apa asal-usul suami Alena ini? Laki Peterson bertanya pada Sinta Fei tanpa sadar. "Nona Fei, apakah Anda kenal dia?" Sinta Fei mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ini Tuan Renza. Saya bisa menjadi kepala keluarga Fei. Terima kasih atas bantuan Tuan Renza." "Apa?" Laki Peterson bahkan lebih ketakutan. Dia dengan cepat menyeka keringat dingin di dahinya, menatap Tama, dan berkata dengan senyum minta maaf. "Jadi Tuan Renza, suatu kehormatan besar mengenal Anda." Tama mengerutkan alisnya dan berkata, "Baru saja Anda mengatakan saya pembohong." Tuan Peterson tampaknya sedikit berubah-ubah. Kulit kepala laki Peterson mati rasa karena ketakutan, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Anda hanya salah mengira tentang perkataan saya." Setelah itu, dia dengan cepat menunjuk ke Amara yang panik, dan berkata, "Amara yang buta mata dan hati, dan telah mempertanyakan identitas Anda. Saya juga disesatkan olehnya." Amara sangat ketakutan sehingga detak jantungnya meningkat pesat. Dia tidak menyangka bosnya akan menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, dia tiba-tiba melihat laki Peterson mengedip padanya dengan liar. Jadi dia hanya bisa berkata dengan panik, "Maaf, Tuan Renza, ini semua salah saya." Melihat bahwa laki Peterson meminta Amara untuk keluar sebagai umpan, Tama tidak terkejut sama sekali. Jadi dia berkata, "Saya biasanya tidak suka menawar setiap detail dengan orang lain." Ketika laki Peterson dan Amara mendengar ini, dia berpikir bahwa Tama tidak sepengetahuan dirinya, dan ekspresinya langsung menjadi sangat rileks. Namun, Tama mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, "Tapi hari ini adalah pengecualian." Mereka berdua gemetar ketakutan ketika mendengar ini. Tama memandang laki Peterson, dan berkata dengan tenang, "Tuan Peterson, saya akan berbicara dengan Anda tentang kami berdua nanti." Setelah berbicara, dia menatap Amara lagi, dan berkata dengan sedikit senyum,
Nona Amara, tidak apa-apa jika Anda menanyai saya, dan bahkan sarkasme kepada istri saya, bahkan mengatakan bahwa dia memiliki pikiran yang jahat dan hati yang kejam. Tidak peduli seberapa baik saya, Tama, saya tidak tahan jika Anda mempermalukan istri saya. Wajah Amara menjadi pucat. Buru-buru menjelaskan, Tuan Renza, Sata baru saja mengatakan sesuatu yang salah secara tiba-tiba. Anda pasti sudah salah paham dengan saya. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menatap Alena dan memohon, Alena, tolong maafkan aku kali ini demi ketidaksengajaanku. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.